Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan peran bidang ilmu komunikasi dalam penanganan COVID-19. Di sini saya Anisra Fasya Nugraheni, NPM 52017111331, kelas Ilmu Komunikasi F. Apa sih itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Virus ini menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Cara pencegahan COVID-19. Memakai masker. Kita harus sering memakai masker untuk menghindari virus yang dibawa oleh orang lain melalui air liurnya maupun udara yang keluar dari mulut. Yang kedua, menjaga jarak. Kita harus selalu menjaga jarak karena tidak boleh bersentuhan dengan orang lain kurang lebih 1 meter tiap orang. Yang ketiga, mencuci tangan. Kita harus rajin mencuci tangan karena kita selalu memegang benda-benda yang ada di sekitar kita. Mungkin itu sudah terkontaminasi dengan virus sehingga kita dianjurkan untuk mencuci tangan serta memakai hand sanitizer. Penyebaran virus COVID-19. Yang pertama, melalui droplet. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernapas. Saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Yang kedua, melalui udara. Setelah mendapatkan kritikan dari ratusan ilmuwan terkait penyebaran virus corona melalui udara, akhirnya WHO pun mengakuinya. Organisasi tersebut mengakui adanya bukti bahwa virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Yang ketiga, melalui permukaan. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Lalu, virus itu berpindah ke hidung, mulut, atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut. Dampak COVID-19. Yang pertama, pada ekonomi Indonesia. Pandemi COVID-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif. Langkah-langkah strategis terkait fiskal dan moneter sangat dibutuhkan untuk memberikan rangsangan ekonomi. Seiring berkembangnya kasus pandemi COVID-19, pasar lebih berfluktuasi ke arah yang negatif. Tidak hanya itu saja, lambatnya ekonomi global, khususnya kegiatan ekspor Indonesia ke Cina, juga berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut berdasarkan analisis sensitivitas yang menjelaskan bahwa lambatnya ekonomi global saat ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Yang kedua, daring. Pandemi memaksa kita sebagai siswa ataupun mahasiswa untuk daring atau belajar di rumah karena untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dampak daring saat pandemi COVID-19 terhadap mahasiswa Indonesia, menurut Melani Kartikasari, menjabarkan bahwa terdapat 38,57% mahasiswa yang mengalami stres sedang, 28,57% stres berat, dan 32,86% mengalami stres ringan. Rasa stres ini juga ditimbulkan karena mahasiswa merasa kesulitan untuk memahami materi dengan pembelajaran daring, juga karena rasa khawatir tertular COVID-19. Yang ketiga, pengangguran. Hal ini terjadi karena pegawai-pegawai yang ada di perusahaan banyak yang dipecat atau di-PHK karena sang pemilik juga khawatir tidak akan bisa menggaji mereka karena sedikitnya untung ataupun barang yang terjual karena pandemik. Lalu yang terakhir adalah di rumah saja atau karantina. Kita tidak boleh keluar kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak dan penting. Jika keluar pun kita harus selalu sesuai protokol kesehatan. Di rumah saja membuat anak-anak merasa bosan dan malas. Peran pemerintah Indonesia. Yang pertama yaitu PSBB.
Untuk melindungi warga dari risiko penularan, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar melalui Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah daerah yang ingin memberlakukan PSBB di daerahnya harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Mekanisme dan indikator penerapan PSBB di tingkat daerah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Yang kedua yaitu new normal. Kementerian Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107 Menkes garis miring 382 tahun 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Segala hal terkait bagaimana semestinya masyarakat bertindak di tempat umum dalam situasi normal baru diatur dalam aturan ini. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan normal baru ini diharap bebarengan dengan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat sebab COVID-19 belum sepenuhnya sirna. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah berusaha untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tetap mencapai 5,3%. Kajian Kementerian Koordinator Perekonomian menunjukkan kemungkinan pertumbuhan ekonomi bisa berkurang 0,1 sampai 0,3% dalam 6 bulan. Terobosan kebijakan tengah disiapkan untuk mengantisipasi dampak ekonomi atas penyebaran virus corona. Pertumbuhan ekonomi tetap dijaga sesuai target 5,3% pada 2020, ujar Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Susiwijono Mogiarsio. Peran komunikasi dalam penanganan COVID-19. Komunikasi memiliki peranan yang strategis dalam menanggapi berbagai persoalan yang timbul. Bahkan, komunikasi dapat menjadi salah satu bentuk edukasi dini yang langsung menyasar terhadap masyarakat luas dengan efektif dan efisien. Peranan penting komunikasi di tengah pandemi COVID-19 ini sebagai bentuk pencegahan dan edukasi dini kepada masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama, menyatakan bahwa komunikasi memiliki peranan sentral dalam menanggapi pandemi COVID-19 ini. Kedua, bahwasanya persoalan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini yang menjadi permasalahan global berpotensi memicu adanya tatanan atau rekonstruksi sosial yang baru. Dengan demikian, diperlukan adanya komunikasi yang erat antara stakeholder dengan masyarakat dalam menanggapi permasalahan ini. Komunikasi memegang peranan penting dalam menghadapi ekspansi virus corona COVID-19 secara rasional. Komunikasi yang baik dan efektif penting untuk menangkal kesimpangsiuran berita tentang COVID-19 bagi yang disengaja ataupun tidak. Komunikasi pemerintahan bisa dipahami dalam konteks komunikasi dalam pengertian serangan virus corona. Konteks ini bisa dilihat pemanfaatan baik dari aktor, objek, maupun tujuannya dalam memerangi COVID-19. Ia merupakan proses penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam menghadapi dan mengantisipasi corona. Pemerintah secara luas menjalankan komunikasi ini, tidak hanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pun memerlukan komunikasi pemerintahan bila ingin fungsi menghadapi corona tercapai. Pemahaman ini menunjukkan kepada kita akan urgensi komunikasi pemerintahan di semua ini. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan dalam kata saya. Stay home and stay safe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.